Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Anggraini dari kelas 01 SAKP 005. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas video bisnis yang kedua, yaitu mengenai koperasi. Di sini yang pertama ada pengertian koperasi. Koperasi merupakan jenis usaha yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Koperasi diperkenalkan pertama kali oleh proklamator bangsa Bung Hatta. Di zaman beliau mempelopori keberadaan koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi merupakan usaha bersama dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama setiap anggota dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan, berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi merupakan sokong guru perekonomian di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang ada di dalam koperasi diantaranya menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri, dan kebersamaan akan menghasilkan sinergi dalam berbisnis. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia mempunyai beberapa landasan di dalam operasinya. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan mental koperasi. Ada beberapa hal yang penting dibicarakan di dalam rapat pembentukan koperasi. Di antaranya, yang pertama, nama dan tempat kedudukan koperasi. Yang kedua, maksud dan tujuan pendirian koperasi. Yang ketiga, jenis koperasi dan bidang usaha yang dijalankan. Yang keempat, keanggotaannya, susunan pengurus, pengawas, dan pegawai serta ketentuan rapat anggota tahunan. Yang terakhir, permodalan, simpanan pokok, simpanan wajib, dan sisa hasil usaha atau SHU. Apa sih SHU itu? Sisa hasil usaha koperasi adalah pendataan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan pada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasinya, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian, dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya penumpukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sendi dasar dan asas koperasi Indonesia. Dalam pelaksanaan sebagai lembaga ekonomi yang serat dengan nilai etika bisnis, koperasi memiliki sendi dasar sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan sukarela. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, manajemen terbuka. Yang keempat, pembagian laba sesuai masing-masing anggota. Yang kelima, mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang keenam, percaya pada kemampuan diri sendiri. Koperasi memiliki dua asas, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Agar kedudukan koperasi kokoh dan kuat dapat ditempuh dalam jalan Sabta Marga Koperasi, yaitu 1. Mempunyai kejujuran atau integritas, yang kedua mempunyai dedikasi terhadap tugas dan kewajiban, yang ketiga selalu meningkatkan skill, yang keempat mempunyai kemampuan dan pengelolaan keuangan, yang kelima merahasiakan kehidupan internal koperasi kepada pihak luar koperasi, yang keenam terus-menerus saling membina rasa tanggung jawab dalam berkoperasi, yang ketujuh menumpuk pengaruh terhadap lingkungan sekelilingnya. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku saat di Indonesia. Yang pertama, keanggotaannya bersikap sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Memahami jenis koperasi berdasarkan usahanya. Pada umumnya, sumber dana koperasi bersumber pada yang pertama, dari anggota koperasi. Ada iuran wajib, pokok, dan sukarela. Yang kedua dari anggota luar koperasi. Ada badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Apa saja sih jenis usaha yang dijalankan koperasi? Ada koperasi produksi, konsumsi, pertanian atau koperta, peternakan, perikanan, industri kreatif atau kerajinan, simpan pinjam atau kredit, dan serba usaha. Apa saja sih jenis koperasi berdasarkan pada luasnya daerah kerjanya? Yang pertama ada koperasi primer. Adalah koperasi dengan minimal keanggotaan sebanyak 20 orang secara persorangan. Yang kedua ada koperasi sekunder.
adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan koperasi lainnya yang merupakan gabungan dari beberapa koperasi dengan wilayah kerjanya lebih luas daripada primer. Koperasi sekunder terbagi menjadi dua, yaitu ada koperasi pusat, koperasi yang keanggotaannya terdapat minimal 5 badan koperasi primer. Yang kedua ada gabungan koperasi, adalah koperasi dengan keanggotaannya minimal gabungan dari 3 koperasi pusat. Induk koperasi adalah koperasi dengan keanggotaannya minimal terbentuk dari 3 badan yang merupakan gabungan koperasi. Cukup sekian penjelasan koperasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.